cerita tentang bagaimana seorang manusia itu kehilangan jati dirinya alias krisis identitas. Saya berperan sebagai Arti. Sebagai seorang ibu. Bos, sudah berapa puluh tahun kamu tidak jalan padaku. Pisau itu memulihkan korupsi. Kamu lihat itu tidak? Mentang-mentang punya kekuatan, terus semena-mena aja. Jadi di cerita ini Arti itu ingin menjadi ibu rumah tangga. Dia menyesali karena dia terlalu fokus dengan karirnya. Enak ya jadi seorang ibu. Di mana muka Rusdi? Bola! Bola. Kalau perempuan malam selalu dicemburuin. Kalau sudah ketangkap, mau dipasang di mana? Ih, Sebab di negara ini kita akan memburu muka Rusdi. tapi Mana pintunya? Semua pintu telah terkunci. Berteater itu keren. Berteater itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Berteater itu keren. Kurang semangat. Berteater itu keren. Semuanya sudah siap? Siap. Langsung saja. Dan inilah pementasan dari Orang Alif SMP NU Muhammad Kudus yang berjudul Wabah karya Hanin Gawan. Selamat menyaksikan. Supriyani Honorer di SDN 4 Penaman Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya keluar SMK dari lapas perempuan Medan setelah penahanannya di Tangerang. Ibu dua anak ini menjadi terdakwa lantaran dituduh menganiaya seorang anak polisi di Tangerang. Yang bertujuh jadi salah kasus yang Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti belum menentukan sikap terkait kelanjutan program kurikulum Merdeka Belajar. Lantas apakah kurikulum Merdeka Belajar akan dihapuskan di masa pemerintahan Prabowo Gibran? Kebijakan program pembelajaran kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Mendikbud sebelumnya. Abdul Muti mengatakan Kemendikbud yang baru dipimpinnya akan melakukan kajian menyeluruh terkait kurikulum Merdeka. Ia mengaku tidak ingin terburu-buru memutuskan. Kedepannya apakah ada bentuk kurikulum untuk tetap mereka? Belum. Rusdi yang datang ini, Man. Rusdi. Tidak ada pembahasan secara khusus ya, tapi beliau tadi menekankan pentingnya kualitas pembelajaran. Maman masih tampak tertidur.
Kenapa Mama tertidur? Man, penting Man. Rusdi datang menemuimu karena penting. Rusdi, sahabatmu, teman akrab. Man. Maman masih tampak tertidur. Man, kenapa harus datang kemari? Soalnya penting, Man. Penting. Saya, Rusdi, kehilangan muka. Muka Rusdi hilang. Dicari di mana ya, Man? Makanya saya kemari. Kamu kan penjaga. Siapa tahu kamu menyimpannya. Besok sebelum pagi, muka itu harus saya pakai. Kupingnya tersumpah rasa ngantuk yang tak terkira. Rusdi, dicari di mana ya, Man? Mulai main-main lagi. Tidak, Man. Rusdi tidak main-main. Tidak main-main. Ros, sudah berapa puluh tahun kamu tidak datang kepadaku? Mama masih ingat. Dulu, kamu itu paling suka main-main. Apa-apa kamu main-mainkan. Tiba-tiba muncul kembali. Kalau yang ini Rusdi serius, Man. Rusdi serius. Pegang dada Rusdi. Pegang. Getarannya tidak seperti biasanya, kan? Ini lebih kencang. Rusdi berbicara dengan sepenuh hati. Yang matikan HP ini tadi kamu toh? Tolonglah, Man. Jangan dengarkan yang lain dulu. Kamu kan sahabatku. Man, tolonglah. Man, apa sih, Ros? Man. Jangan sedetik pun kita kehilangan apa-apa yang bergetaran di luar. Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Jangan sedetik pun dilewatkan. Man! Itu semua, Man. Itu semua yang telah menguliti muka Rusdi. Dia telah menjelma sebuah pisau. Dan entah dengan kekuatan tangan siapa, pisau itu menguliti muka Rusdi. Setiap hari menggores. Dan kini muka itu hilang sama sekali.
Rusdi sebagai pemilik sahukanya sendiri, ia rindu. Aku mencari dan dengarkan. Aku mencari dan dengarkan. Aku mencari dan dengarkan. Oh, jangan keras-keras, Us. Ini sudah larut malam. Saya penjaga di sini. Oh, tak sikat kamu. Alah, sudah lama tidak ketemu. Baru ketemu mau cari muka. Oh, tak pukul kamu. Tidak mungkin aku memukul. Tugas bukan menjaga, bukan memukul. Tapi kalau ngotot, oh awas. Kenapa Mama tiba-tiba membuka mulut Rusdi? Terus, sini terus. Terus, lihat terus. Sini naik. Kamu lihat itu tidak? Lihat apa, Man? Malam. Ini sudah larut malam. Kamu lihat itu tidak? Di luar. Saya tahu malam dan sudah larut. Bahkan Rusdi sendiri bisa merasakan serpihan kabutnya. Tapi kenapa Mama tiba-tiba membuka mulut Rusdi? Apa Rusdi salah mengatakan itu? Apa jangan-jangan Mama sudah pindah profesi menjadi petugas yang menindak salah dan benar? Rusdi datang menemuinya itu bukan karena bab yang enteng. Oh, tak pukul kamu. Tidak mungkin aku memukul. Yang mukul sendiri kan ada, bukan Maman. Aku sahabatmu, Man. Sengaja menemuimu untuk meminta tolong. Tolonglah, Man. Bantu Rusdi mencari muka. Benar, Man. Rusdi kehilangan muka. Makanya pada waktu larut malam begini, Rusdi sempatkan untuk menemuimu. Karena Rusdi mengerti tugas Maman sebagai penjaga. Cuma sebagai penjaga, kenapa harus kaku begitu kepada sahabatnya yang meminta tolong? Tidak usah pakai teriak-teriak begitu. Apalagi ini sudah larut malam. Tapi ini penting, Man. Ngomong penting, tidak usah pakai teriak-teriak begitu. Selagi kuping tetangga kita ngaso. Nah, karena sedang ngaso itulah mereka perlu kubangunkan agar mereka mendengarkan. Mereka mendengarkan meskipun ngaso. Mereka terjaga terus. Man, jangan ngawur kamu. Kamu tahu dari mana kalau kuping tangga kita masih terjaga? Mak, kuping orang-orang tidak pernah tidur. Mereka selalu mendengarkan apa yang dibunyikan oleh televisi, pidato presiden, menteri, DPR, YouTube, dan orang-orang tak pernah melewatkan satu huruf pun apa yang dituliskan oleh buku, koran, majalah, dan entah apa lagi. Begitu riuhnya arus jalan raya itu sehingga membentuk sebuah gelombang yang luar biasa. Tetangga-tetangga kita pada kusuk menghadap gelombang itu, tidak pernah tidur.
Mengerti kamu? Jadi, tidak usah pakai teriak-teriak begitu. Tapi yang ku dapati lain, Man. Setiap waktu aku berjalan dari rumah ke rumah. Sore bertugas mengetuki pintu-pintu rumah yang masih tertutup. Tidak bosan-bosannya aku mengetuk. Tapi bunyi ketukan itu tidak gampang bangunkan kuping mereka. Dan tepat ada yang bernama Rusdi. Entah sudah berapa kali aku mengetuk pintumu. Dan yang paling keras terdengar saat matinya istriku. Lebih keras lagi saat matinya anak-anakku. Itu tanda. Artinya, tak ada yang perlu kamu dengar. Bukan hanya kalau boleh suara YouTube, TikTok, Instagram, dan sepanjang jalan raya. Itu semua menjelma sebuah pisau yang dengan sombong menguliti muka Rusdi. Nah, itu gelombang, Rus. Ya, arus yang menggelombang. Dan gelombangnya tidak enteng. Kamu mencatatnya, Man. Maman mencatat. Sebab Maman bertugas mencatat. Lihat itu. Maman sebagai penjaga di sini sepanjang waktu. Begitu riuhnya arus jalan raya itu, sehingga berputar-putar seperti gasing. Atau lebih jelas lagi, seperti angin topan. Rusdi berada di dalamnya. Ya, Rusdi berada di pusaran arus itu. Apa yang kamu catat dari Rusdi? Rusdi suka nyolong, Mak. Pada saat Rusdi percaya menjadi kepala desa, Rusdi nyolong tanah rakyat untuk dijual. Bagaimana rencananya, Man? Jangan, jangan. Apa yang dikatakan Mama sudah cukup. Rinciannya ada pada Rusdi. Pada saat Rusdi bekerja di perusahaan milik orang Cina, istri Rusdi yang cantik menarik kenangannya. Istrinya gampang tergiur. Ada apa saat musim jalan raya? Maka untuk melunasi keinginan istrinya, Rusdi memperdaya dirinya sendiri. Pada bawahannya, dia sewenang-wenang. Pada atasannya, dia menjilati. Karena itu aku ketuk pintunya. Karena arus itu. Arus jalan raya putar-putar hebat. Menjelma air, bahkan juga di pertanyaan orang-orang, tetangga-tetangga kita. Sekarang, Rusdi pun terjaga. Semula Rusdi tidak mengerti, Man. Tidak mengerti tentang apa, Rus? Tentang Rusdi. Karena Rusdi tidak pernah arus jalan raya. Arus itu memang kuat, Mak. Kuat ternyata, Man. Itulah Rusdi menjelati atasannya. Tapi sebenarnya bukan atasannya yang dia jelati, tapi kedudukan dan kekayaannya. Dan harga yang cukup dari keluarganya, juga tetangga-tetangganya, Mak. Gimana sekarang? Di mana muka Rusdi? Kamu tahu, Man? Kenapa Maman ikut serius begini? Ini kan persoalan Rusdi, bukan persoalan Maman. Ini memang persoalan Rusdi. Tapi bukan hanya persoalanku. Sebab di negara ini ada berapa puluh juta Rusdi? Beberapa, Man? Tentu kamu punya catatannya. Iya, tapi jangan terlalu serius.
dibilang Rusdi tidak bisa main-main. Ya udah, sekarang maumu apa, Rus? Balik lagi. Berulang-ulang kan saya sudah bilang. Rusdi mencari mukanya sendiri. Hah? Bilang bener. Maman kira main-main. Muka-mukanya sendiri kok bilang. Bukan hanya dia, Man. Banyak orang yang menghilang. Ya jangan lapor pada Maman, Toma. Lapor sama polisi. Polisi. Polisi saja. Banyak yang hilang mukanya. Ya jangan lapor pada Maman. Ya lapor saja sana yang punya undang-undang. Kepada siapa, Man? Kepada DPR. DPR bisa apa? Oh, wedus. DPR kok bisa apa sih, Rus? Apa-apa ya bisa. Paling tidak menampung keluhanmu. Kalau ditampung kan marem rasanya. Ya jangan lapor pada Maman. Kamu kan sahabatku, Man. Sahabat si sahabat. Tapi pastinya kamu butuh orang kuat terus. Kamu punya saudara wali kota tidak? Atau syukur-syukur aja wali kota? Wali kota. Wali kota. Buat apa, Man? Dia orang kuat. Batman, Superman, Spiderman, atau Hercules. Mampu meruntuhkan gedung-gedung. Ya jangan lapor pada Maman. Satpam, penjaga. Ya, bisa apa satpam Rus? Paling-paling si jaga pintu. Tongkat selalu dibawa. Tapi hanya perlengkapan kostum. Rusdi! Jangan keras-keras, Rus. Ini sudah larut malam. Daripada dasmu tak tutup. Ya menurut aku kurang ya, Rus. Karena Rusdi terjaga. Rusdi menyadari punya muka. Tapi saat Rusdi menyadari itu, justru saat itulah Rusdi mendapati mukanya yang hilang. Mak Suri yang memberitahu kalau mukamu hilang. Pak Suri yang ketuk pintunya supaya dia terjaga. Pak Suri ini sebagai peronda. Merayap jam demi jam, mengetuk pintu demi pintu, menyanyi sepanjang waktu, mengunjungi rumah-rumahmu. Ayolah, bantu aku, Man. Ya udah. Oke, sekarang aku jadi bantumu. Kita akan memburu muka Rusdi. Akan kejar dimanapun dia berada. Ayo, Rus, siap-siap. Muka yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya telah tertimbun di baru jalan raya. Selanjutnya, ia mengenakan muka, tapi bukan cetakan yang murni. Kita akan naik UFO di larut malam. Kita akan membunuh Kak Rusdi. Ayo, Rusdi. Ayo! Itu mukamu, Rus. Mana? Rusdi! Bukan. Ya udah, kita cari lagi. Ayo. Nasi? Kemana, Man? Piknik.
Ini membantu Rudi mencari mukanya yang hilang. Aku titip ya, Man. Oleh-oleh. Tolong ya, Man. Nanti kalau ketemu, sampaikan salamku. Salam, aku kangen. Begitu ya, Man? Salam kepada Leongli, langgananmu. Nah, kan? Langsung nyasar ke perasaan. Mak. Mak, bener kan? Bukan hanya Mama yang bilang begitu. Ih, Mak Sunar juga bilang begitu. Persis Mama. Lagian, malam-malam begini masih keluyuran. Mak, bener kan? Kalau perempuan keluar malam, selalu dicap jelek. Heh, Man. Apa malam itu milik laki-laki? Mentang-mentang laki-laki mau main monopoli, mentang-mentang punya kekuatan, terus sewenang-wenang ngecap. Lagian, malam-malam begini masih keluyuran. Mau apa kalau tidak mau nganu? Ya enggak, Rus? Tidak tahu. Terus dia sedang berpikir pada mukanya sendiri. Man, jangan berpikir masa begitu. Toh dia hanya titip salam. Salam kepada Leongli kan, langganannya. Saya tahu persis. Yang booking bukan cuma Leongli. Man, jangan ngiris-ngiris. Man, itulah yang paling susah. Banyak maman yang masih mengiris-ngiris narsis seperti itu. Padahal kan narsis sudah teriris. Bahkan narsis telah menjadi daki yang spesifik dicacai pisau para jagal. Jangan putus asa. Lihat itu Rusdi. Dia sudah berangkat. Kalau begitu, titip pada Mas Suri. Jangan. Pada Maman saja. Dia akan terus mengikuti kemanapun Rusdi membutuhkannya. Mak Suri punya tugas lain yang harus dikerjakan. Mak Suri akan terus mengetuki pintu tangga agar mereka terjaga. Narsi, kepada pintumu yang sudah mulai terbuka, jangan kamu tutup kembali. Betapapun susahnya, Mak. Ya, betapapun susahnya. Paman, kita berpisah di sini. Aku akan terus berjalan dari rumah ke rumah. Sebab arus itu terlalu kuat ini nyedot mereka. Sudah, selamat bekerja ya, Mas. Rusdi sudah berangkat. Sudah, dia tidak peduli pada larut malam begini. Itu baik, Mak. Bekerja keras namanya. Yang bilang jelek siapa? Tapi pada bagianku kamu curiga. Padahal kan aku cuma titip salam. Titip salam kepada yang langganan hidupmu itu kan? Ih, salah. Narsi titip salam bukan kepada siapa-siapa. Narsi titip salam kepada mukanya sendiri. Siapa tahu kamu dalam perjalanan menemui muka Narsi. Mencari muka. Rus, turun dulu Rus. Kenapa, Man? Lihat terus, dia mencari mukanya sendiri yang hilang. Sedangkan mukamu sendiri hilang. Paman! Arti juga menangis. Mas Suri menutup pintuku. Sejak saat itulah Arti seperti ingin terancam. Man, akhirnya Arti datang kepadamu. Sebab kamu berjaga sepanjang waktu. Juga mencari muka. Penyakit apa ini namanya? Kalau banyak orang dijangkit seperti ini.
Sudahlah, Man. Mari lanjut perjalanan kita. Karena kamu yang lebih paham tentang peta ini. Aku ikut terus. Kamu sekali ikut naik. Ih, susah sekali sih. Salah sendiri. Kenapa dulu aku melupakan arti? Kalau begini kan, bakal tahu rasa. Di belakang aja, Mbak. Kayak naik gerbong sepur menjelang hari raya. Sudah. Kemana dulu yang kita tuju? Nah, ini terserah pribadi. Masing-masing tidak kompak, tidak apa-apa. Kalau dalam peribahasa, satu kapal, nah kuda dua akan pecah. Kalau di sini tidak. Kendaraan kita sangat tahu diri, menghargai sopirnya. Man, kamu ya Man sopirnya. Enak kalau sopirnya kamu. Soalnya Maman kan gede, jadi lebih kuat jalannya. Oh, dasar sudah profesi. Kok kalau ngomong yang profesional, mau mencari muka, yang diurus kok soal gede cilik. Rusdi juga setuju kalau Maman sopirnya. Soalnya Mama yang lebih tahu soal liku-liku yang ada di jalan raya ini. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pada adegan ini, Maman menjadi sopir. Saatnya lah Maman mencair. Maman akan menjadi lorong-lorong yang akan dan lewati. Dan Maman akan menjadi tong sampah yang akan kalian berengeli. Jadi sekarang berangkatlah. Ikut Man, kamu harus ada bersama-sama. Maman tidak usah ikut, tapi Maman selalu bersama-sama. Kita akan ketemu dimanapun kalian berada. Ayolah, segera kita berangkat. Aku sudah kangen sekali pengen mencubit pipi Narsi. Sudah berapa tahun aku memburu. Arti, aku ingin jadi kamu. Iya, kamu sebagai seorang ibu. Enak ya jadi seorang ibu. Memasak di dapur, bekerja, membeli bubur, gendong anak, dan menyusui. Dongeng di rumah mendengar keluh kesah laki-laki. Mbak Arti kalau ketemu sama Mbak Arti apakan? Saya ajak jajan es. Ngawur. Habis. Ngelak sekali saya. Rusdi sudah berdudai mana-mana. Seluruh gerbong stasiun sudah Rusdi berengkeli. Siapa tahu Rusdi mau melarikan diri. Ternyata tidak ada. Di kantor pos. Di kantor pos. Rusdi sudah menudai amplop demi amplop. Ternyata masih tidak ada. Kupikir tidak jauh jalan menuju Arti. Ternyata kalau dipraktekkan ruwet juga ya jalannya. Tidak gampang jadi Narsi. Oh, Narsi belum yakin kok Mbak. Sudah berangkat kok belum yakin. Apa Arti sudah yakin? Mula-mula sih yakin. Tapi lama-lama kok tidak yakin. Kalau Rusdi tidak. Rusdi sejak semula sudah yakin. Ya, yakin. Rusdi menemui Maman karena satu niatan.
ingin mencari mukanya. Yakin, mantap, bertekad bulat. Dan sekaranglah Rusdi ragu-ragu. Begini loh Mbak Ati, maksud Narsi. Narsi tidak yakin betul apa muka Narsi tidak pangling dengan Narsi. Dan Narsi sendiri pangling tidak. Persis, Narsi masih bisa melihatnya secara persis. Mula-mula dia agak pemalu, apalagi sama yang bernama laki-laki. Rambutnya panjang dan berombak, wajahnya putih seperti air susu, tidak suka bohong dan cukup bersahaja. Wajahnya sejuk seperti embun. Wah, cantik benar muka dia Narsi. Ya, cantik. Tapi Narsi tidak yakin betul apa muka Narsi tidak pangling dengan Narsi. Tidak ada muka yang pangling dengan dirinya sendiri. Saya pangling dengan muka saya sendiri. Loh, bagaimana toh Mbak? Dengan mukanya sendiri kok pangling? Buktinya, dulu ia selalu menyapa setiap waktu. Tapi saya tidak menolehnya. Itu yang pangling kamu, bukan mukamu. Rusdi juga begitu. Sejak Arti mendengar ketukan Mak Suri, Arti jadi ingin ketemu. Arti ingin telanjang layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Lalu Arti ingin tumbuh menjadi wanita berumah dan beranak. Ya, sebagai seorang ibu dengan bahasanya yang dia bawa dari surga. Karena bunyi kedaran arus itulah yang menyeret Arti, sehingga Arti tidak peduli dengan mukanya sendiri. Arti, di mana kamu? Narsi! Narsi! Itu kayaknya bukan Narsi. Hah? Kok malu-malu sih? Kamu yakin? Kalau toh saya yakin, susah juga. Tangkap! Segera tangkap! Sebelum dia melarikan diri. Kalau sudah ketangkap, mau dipasang gimana? Tidak gampang memasang muka Narsi. Sebab kalau dia saya pakai, tapi banyak orang yang menudai bagaimana? Apalagi Narsi itu kan orangnya pemalu dan dia pasti akan tersinggung. Hah? Kenapa malah jadi kebelit-belit di sini? Ayolah, kita naiki lagi kendaraan kita ini. Kita akan memburu lorong-lorong yang belum kita tuju. Tapi rasanya kok sudah yang terakhir ya? Bagaimana Mbak Arti? Mbak Arti sudah kapok belum? Ingat loh Mbak, kita itu sudah menghabiskan seluruh halte, seluruh terminal, seluruh kantor pos, dan lain-lain. Mbak Arti sudah kapok belum? Ayolah ngomong Mbak, mumpung kita masih bisa ketemu. Rasanya Arti seperti ada di persimpangan jalan kok, Dek. Dan celakanya saat ini Arti berada di perempatan. Dan lampu pojok jalan raya ini semuanya berwarna merah. Tidak ada kuningnya dan hijaunya. Begitu lampu merah menyala, begitu diganti, yang ganti juga merah warnanya. Iya, merah semua. Kita mau putus asa. Bukan dalam arti itu. Ternyata sesudah bertahun-tahun Arti memburu Arti, ruwet jalannya. Apa benar ya kita salah jalan? Bala yang mencarinya. Kalian ingat tidak kepada sahabatmu yang paling jaya?
drama ini dari adegan pertama. Bala Iba, lihat kalian. Ya, ternyata kalian sakit semua. Buat apa mencari muka? Selagi arus dan raya masih menggelora, kalian mau bunuh diri di antara orang-orang yang kamu ingin hidup? Bala tidak rela. Maka dari itulah pesawatmu aku cari. Aku belokkan kemari. Gila, kita berada di dalam jaring. Apa? Ya Tuhan, kita berada di dalam jaring. Duh, habis. Kita terlalu asyik sehingga kita jadikan daging yang terjaring jadi tidak terasa. Mana pintunya? Mana pintunya? Pintunya ada di mana-mana. Tetapi semua pintu telah terkunci. Bola, jangan main-main kamu. Kalian sudah berjalan pontang-panting mencari muka di mana-mana. Buat apa mencari muka? Sedangkan di jalan raya orang-orang pada menampilkan diri mencari muka. Mengapa kalian merasa kehilangan? Bangun! Arus jalan raya hanya menghendaki orang pada bangun, bukan orang-orang yang mundur mencari muka yang dahulu. Tampil, action, mencari muka. Bala Iba, maka daripada kalian keblasuk, bala menjaringnya. Copot dulu inilah. Nanti harus diceritakan keseluruhannya. Oke. Bala memang sekedar mengoper pesawat kalian. Tetapi tidak usah bercerita. Bala sudah paham. Sehingga waktu kita bisa lebih efisien. Tidak mengulang-ulang cerita yang sudah dilewati. Hey my friend, sudah lewat mana saja pesawatmu? Sudah cukup puas menyusuri jalan? Itulah kekeliruan yang kalian lakukan. Pada arus jalan raya seperti ini dibutuhkan sikap yang realistis, dinamis, pragmatis. Tidak apa kalau kadang harus mengemis. Mengemis jangan diartikan sebagai menguliti bekas diri. Kita artikan sebagai usaha. Usaha. My friend keblasuk kalau terus mencari muka. Jangan mencari muka. Tapi harus eksis mencari muka.
Sia-sia kalau my friend Apatilas mencari muka yang dahulu. You know, sia-sia. Kepada Rusdi yang sudah curus keluarganya, hancur usahanya. Tidak perlu buru-buru untuk menyadari kesalahannya. Kepada Arti, bahwa wanita bisa berubah muka berjuta-juta warna. Narsi harus berkembang profesinya. Bagaimana, Ti? Ini dukungan apa dorongan? Di kuping agak enak ya, Rus. Apa jangan-jangan ini muka selama yang kita cari? Dia kan sahabat kita, Bala. Siapa tahu dia wajah kita. Kok Dinarsi bilang begitu? Rusdi tidak yakin, tapi agak terganggu. Dia juga mencari muka, tapi rasanya lebih realistis. Sedangkan muka yang kita cari begitu ruwet jalannya. Pesawat kita meraung menyusut dan sekarang menghadap tukangnya. Itulah yang saya bilang. Apa jangan-jangan ini muka selama ini kita cari? Ayolah cocokkan. Dinarsi aneh-aneh saja. Saya jadi ikut penasaran. Stop! Bala! Siapa tahu kita cocok. Stop! Man! Man! Kamu sebenarnya gimana mereka, Man? Man! Berhenti, Man! Apa tuh, Mak? Kamu sebenarnya gimana mereka, Man? Bukan Maman, Mak. Alah. Ngaku saja ya kamu, Man. Bukan Maman, Mak. Maman tidak punya pamrih apa-apa pada mereka. Bagaimana, Ti? Cocok tidak? Harus cocok. Kalau toh tidak cocok, bagaimana cara kita memandang agar cocok? Pesawat itu kamu colong ya, Man. Buat apa nyolong mereka, Mak? Mereka sudah berangkat. Kamu kan yang ngawal ketika mereka berangkat, Man. Oh, ngawur. Mama tidak pernah berperan sebagai penjaga. Saat mereka berangkat, Mama mencair. Alah, kamu belusukan di mana mereka? Itu urusan pribadi, Mak. Wah, Arti tidak yakin. Naras juga tidak tahu. Tapi, aduh muka sama dia kok enak ya. Man, kamu ngaku saja ya, Man. Di mana mereka sekarang? Tiba-tiba, channel radar Maksud tidak bergetaran. Pesawat mereka tidak mengirimkan sinyal-sinyalnya. Apa namanya ini kalau tidak hilang, Man? Justru, kalau pesawat kalian tidak aku cari, kalian akan hilang. Kalian akan terjerumus pada ketidakberdayaan. Menghadapi apa-apa yang tumbuh di kanan kiri. Bukan Maman, Mak. Maman tidak ambil bagian. Tapi kamu tahu kan, Man? Di mana mereka sekarang? Di sini. Disinilah pesawatmu aku ganda. Lalu, saatnya kembali mengenakan muka. Muka cetakannya sekarang. Yang harus lentur, beradaptasi dengan kebutuhan apa-apa yang membanjiri jalan raya. Muka Rusdi? Narsi, Harus muka yang sekarang. Arti tidak yakin. Justru, sepatutnya kamu yang paling yakin. Sebab kamu memiliki bakat besar yang luar biasa. Sebagai wanita yang bisa meladeni musim jalan raya. Benarkah ini muka Arti? Arti tidak yakin. Cocok. Inilah mukamu selama ini kamu cari.
wanita. Ayolah, Man. Di mana mereka sekarang? Itu mereka telah berangkat dulu. Mereka telah berangkat dulu, Man. Di mana mereka sekarang, Man? Kamu yang tahu. Sebab kamulah saksi peristiwa. Sudah aku bilang, Mak. Mama itu punya urusan dengan mereka-mereka. Itu urusan mereka pribadi, Mak. Sekarang kalian bersamaku kembali mengembara, memanen buah yang sedang musim di jalan raya. Ayolah. Kita ganti haluan terus. Ya, bukan dengan cetakan yang sekarang. Yang dipentingkan harus berani ngasak dan memiliki muka yang warna-warni. Kayaknya cocok ya, Rus. Ayo ikut, Mbak. Arti tidak mengerti harus kemana. Ya sudahlah. Kita berangkat. Ingat, harus balik arah dari tujuanmu. Hidup! Jalan kemana saat kalian? Berpeganglah pada apa yang paling baku di diri kalian. Ayo baik itu. Selalu jelas meskipun percaya kalian. Mana? Gelombang itu telah menjadi. Pesawat itu telah berubah-ubah arah tuju. Maman mencatat. Maman selalu mencatat. Inilah arus jalan raya. Banyak orang sakit muka. Siapa penyebabnya? Pak Suri akan terus mengetuki pintu-pintu agar orang-orang terjaga. Tetapi ingat, berpihak pada satu ketukan itu tidak gampang.